Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terjaga dari apapun yang bisa membahayakan kehidupan kita semua. Oke, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam diskusi online pada hari ini. Tentu pada mata kuliah analisis laporan keuangan bab analisis kredit. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai materi pada hari ini, kami kelompok 10 ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin tentu dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan teman-teman semakin istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan kebaikan dan tentunya semakin produktif di rumah masing-masing. Oke, saya Alif Abdul Jabar selaku moderator dan merangkap pemateri pertama menjelaskan bagian likuiditas dan modal kerja. Dan untuk pemateri kedua yaitu Saudara Uriyah Nur akan membahas mengenai subbab analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi, dan yang terakhir yaitu pemateri ketiga Saudari Rasini akan membahas mengenai ukuran likuiditas tambahan. Baik, langsung saja kita membahas materi yang pertama yakni tentang likuiditas dan modal kerja. Baik, untuk materi yang pertama mengenai likuiditas dan modal kerja, sub-itemnya sudah dipaparkan di PowerPoint, kawan-kawan semuanya bisa melihat. Untuk pendekatan secara teoritis, likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas, atau untuk mendapatkan kas untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban jangka pendek. Sedangkan modal kerja dapat didefinisikan sebagai kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar. Hal ini penting sebagai ukuran aset likuid yang menyediakan bantal pengaman kepada kreditor. Jangka pendek sendiri dipandang sebagai jangka waktu sampai dengan 1 tahun atau diidentifikasi dengan siklus operasi normal perusahaan. Periode waktunya mencakup siklus pembelian, produksi, penjualan, dan penagihan. Sedangkan untuk modal kerja, hal ini penting dalam mengukur cadangan cair tersedia untuk memenuhi kontingensi dan ketidakpastian seputar keseimbangan perusahaan dari arus kas masuk dan arus kas yang keluar. Oke, melanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan untuk diwujudkan dalam bentuk kas atau dijual ataupun dikonsumsi dalam 1 tahun. Siklus ini disebut siklus operasi normal perusahaan jika lebih besar dari 1 tahun. Akun-akun laporan posisi keuangan yang biasanya dimasukkan sebagai aset lancar yaitu kas, efek yang dapat diperdagangkan yang jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya. Piutang usaha, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Sedangkan liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat, biasanya 1 tahun. Kewajiban lancar biasanya meliputi hutang, wesel bayar, hutang bank jangka pendek, hutang pajak, biaya masih harus dibayar, dan bagian lancar atau jangka panjang. Untuk ukuran likuiditas modal kerja, perjanjian kredit dan obligasi sering mengandung ketentuan untuk pemeliharaan tingkat modal kerja minimum. Analisis keuangan menilai besarnya modal kerja untuk keputusan dan rekomendasi investasi. Instansi pemerintah menghitung jumlah modal kerja perusahaan keseluruhan untuk tindakan peraturan dan kebijakan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang ukuran likuiditas dengan rasio lancar. Kita sedikit menghitung-hitung angka bahwa rumus sederhananya yaitu
Rasio lancar adalah saat aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Dapat kita jabarkan bahwa relevansi dari rasio lancar, alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuan untuk mengukur yang pertama, kemampuan memenuhi kewajiban lancar, penyangga saat terjadi kerugian, cadangan dana likuid. Sedangkan keterbatasan rasio lancar adalah langkah pertama dalam evaluasi kritis rasio lancar sebagai alat untuk analisis likuiditas dan solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang, yaitu dengan menguji nilai pembilang dan penyebut. Pembilang dari rasio lancar diantaranya meliputi kas dan setara kas, efek yang diperdagangkan, piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka. Sedangkan untuk poin terakhir mengenai penyebut rasio lancar, liabilitas jangka pendek adalah fokus dari rasio lancar. Liabilitas ini adalah sumber kas yang sama halnya dengan piutang dan persediaan yang menggunakan kas. Kewajiban lancar terutama ditentukan oleh penjualan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi saat jatuh tempo adalah objek dari ukuran modal kerja. Item selanjutnya yaitu mengenai penggunaan rasio lancar untuk analisis. Dari pembahasan ini, tentu tentang rasio lancar dapat diambil 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu likuiditas, tergantung untuk sebagian besar pada arus kas prospektif dan pada tingkat lebih rendah pada tingkat kas dan setara kas. Yang kedua yaitu tidak ada hubungan langsung antara saldo dan akun modal kerja sehingga kemungkinan pola arus kas masa depan. Sedangkan yang ketiga, kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan, terutama pada pemanfaatan aset efisiensi dan menguntungkan. Dan kemudian adalah likuiditas. Di dalamnya terdapat deskripsi mengenai analisis komparatif, manajemen rasio, analisis rule of thumb, analisis siklus perdagangan neto. Dan untuk ukuran likuiditas berbasis kas rasio dapat dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu rasio kas terhadap aset lancar. Rasio aset mendekati kas terhadap total aset lancar merupakan salah satu ukuran tingkat likuiditas aset lancar. Dengan rumus kas ditambah kas equivalent ditambah marketable securities dibagi current asset. Ya, makin tinggi rasio ini, maka akan semakin liquid aset lancar. Yang kedua yaitu rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Kecukupan kas rasio yang mengukur lain adalah rasio kas terhadap kewajiban lancar. Hal ini dihitung sebagai berikut. Saat kas ditambah kas equivalent ditambah marketable securities dibagi current liabilities. Di sini dijelaskan semakin besar rasio, semakin banyak kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar. Baik, dicukupkan mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai likuiditas dan modal kerja oleh materi pertama. Selanjutnya akan dilanjut materi yang kedua mengenai analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi yang akan disampaikan oleh saudari Uriyah Nur. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Adapun materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi, di mana ada ukuran likuiditas piutang usaha. Ukuran kemungkinan ini merupakan proporsi piutang dengan syarat pembayaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu perputaran piutang usaha. Rasio perputaran piutang usaha dihitung di mana penjualan neto secara kredit dibagi rata-rata piutang usaha. Yang selanjutnya yaitu jumlah hari penjualan dalam piutang. Jumlah hari penjualan dalam piutang mengukur jumlah hari yang dibutuhkan secara rata-rata untuk menagih piutang usaha berdasarkan saldo akhir tahun pada piutang usaha. Rasio ini dihitung dengan membagi piutang usaha dengan rata-rata penjualan harian. Yang selanjutnya yaitu ada ukuran perputaran persediaan. Persediaan merupakan investasi yang dibuat untuk tujuan memperoleh imbal hasil melalui penjualan kepada pelanggan. Nah, yang selanjutnya pengertian tentang
perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur rata-rata tingkat kecepatan persediaan bergerak masuk dan keluar perusahaan. Dan yang selanjutnya ada tentang hari penjualan dalam persediaan. Ukuran perputaran persediaan lain yang berguna dalam menilai kebijakan pembelian dan produksi dalam perusahaan adalah hari penjualan dalam persediaan yang dapat dihitung. Persediaan dibagi beban pokok penjualan per 360 hari. Jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk perusahaan terpilih. Ratio ini memberitahukan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjual akhir dengan mengasumsikan tingkat penjualan tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada tentang likuiditas liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada liabilitas jangka pendek digunakan dalam menentukan apakah kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek mampu memberikan margin keselamatan yang memadai. Yang kedua, liabilitas jangka pendek dikurangi dari aset lancar untuk menghitung modal kerja. Kualitas liabilitas jangka pendek. Kualitas liabilitas jangka pendek harus dinilai berdasarkan tingkat urgensi dalam pembayaran. Adapun jumlah hari dalam utang usaha merupakan suatu ukuran untuk mengukur sejauh mana perusahaan bersandar pada utang adalah rata-rata jumlah hari utang yang beredar. Ukuran ini dapat dihitung sebagai berikut. Rata-rata jumlah hari utang yang beredar sama dengan utang usaha dibagi beban pokok penjualan dibagi 360 hari. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada saudara moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada Saudari Uriah Nur atas penjelasannya mengenai analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Selanjutnya kita melanjut ke materi yang ketiga mengenai ukuran likuiditas tambahan yang akan disampaikan oleh Saudari Rasini. Kepada Saudari Rasini saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktu untuk saya memaparkan materi yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama yaitu ukuran likuiditas tambahan. Macam-macamnya ada komposisi aset lancar. Komposisi aset lancar merupakan indikator likuiditas modal kerja. Penggunaannya perbandingan persentase mempermudah evaluasi likuiditas komparatif tanpa memperhatikan jumlahnya. Selanjutnya ada rasio cepat. Rasio cepat ini pengujian likuiditas yang lebih ketat dengan menggunakan rasio cepat atau exit test. Rasio ini memasukkan aset yang paling cepat, dikonversi menjadi kas dan dihitung sebagai berikut. Kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan ditambah piutang usaha dibagi liabilitas jangka pendek. Selanjutnya ada ukuran arus kas. Ukuran arus kas sendiri yaitu sifat statis dari rasio lancar dan ketidakmampuannya sebagai ukuran likuiditas untuk mengakui pentingnya arus kas dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo telah menyebabkan pencarian ukuran likuiditas yang lebih dinamis. Rasio arus kas atau cash flow ratio dihitung sebagai berikut. Arus kas operasi dibagi liabilitas jangka pendek. Selanjutnya ada fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah melawan gangguan tak terduga dalam arus dana. Adapun faktor tambahan yang berpengaruh pada penilaian fleksibilitas keuangan perusahaan yaitu pertama, peringkat surat berharga komersial atau commercial paper, obligasi, dan saham preferen. Yang kedua, pembatasan atas penjualan aset. Yang ketiga, sejauh mana beban bersifat diskresioner. Yang keempat, kemampuan untuk merespon perubahan kondisi dengan cepat. Selanjutnya yaitu diskusi dan analisis manajemen. Securities and Exchange Commission atau SEC mensyaratkan perusahaan untuk memasukkan suatu diskusi dan analisis manajemen yang umum mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan dalam laporan tahunannya.
Nah, jika kekurangan likuiditas yang material teridentifikasi, manajemen harus membahas tindakan yang lebih atau dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Selanjutnya ada analisis bagaimana jika. Analisis bagaimana jika atau what if analysis merupakan teknik yang berguna untuk melihat dampak perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya perusahaan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rasini atas penjelasan mengenai ukuran likuiditas tambahan. Kepada kawan-kawan semua yang akan bertanya mengenai materi kuliah pada hari ini, kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya dan bisa langsung ditanyakan pada Google Classroom sistem perkuliahan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.